Mari kita bersama-sama membuka dengan doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk pengalaman retret bersama ini yang selalu kami rindukan berjumpa dengan Engkau dalam komunitas, dalam kebersamaan. Hari ini kami merayakan Minggu Palma, di mana bagian dari permenungan kami merenungkan manusia Kristus yang berhadapan dengan manusia-manusia secara umum. Mohon rahmat ya Tuhan, semoga dalam permenungan ini, dalam pertemuan ini, kami mendapatkan beberapa hal yang bisa menjadi bahan doa kami juga untuk besok dan selanjutnya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Baik, saya diminta untuk menjelaskan dinamikanya, jadi mohon maaf kemarin memang karena hektik ya, jadi waktunya terbatas. Nah, saya udah bebas sekarang, sedikit lebih bebas ya. Kemarin kita memulai Audidium dengan seperti Bapak Ibu yang pernah BPMT melihat potret ya, melihat potret cerita. Jadi yang utama kan sebenarnya kita itu punya yang namanya saksi hidup. Ya, saksi hidup itu adalah apa? Diri kita sendiri. Setiap waktu kita punya tapak-tapaknya ya. Jadi kalau Bapak Ibu, saya bayangkan berjalan di pasir gitu ya, kan pasti ada tapaknya ya, bekasnya ya, apa tapaknya ya. Nah, retret itu adalah suatu proses napak tilas Bapak Ibu. Jadi tilasan kita itu di mana toh? Sambil melihat yang sudah kita lewati, tapi kita juga melihat arah kemana kita mau berjalan terus. Jadi di satu sisi sebenarnya retret itu adalah waktu yang khusus untuk kita melihat kembali semua yang telah terjadi sebagai peristiwa dan semua yang sudah menjadi pengalaman sebagai hal yang mengendap ya. Jadi kalau kita minum kopi itu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita minum kopi itu kan pas masih dikasih air panas, saya dengar katanya kopi itu tidak boleh pas panas sekali ya. Jadi ya sudah agak turun dikit suhunya baru dituangkan airnya tuh. Nah, ketika kita minum kopi tubruk gitu ya, bukan kopi kopi drip ya. Kan kalau kita langsung campur semuanya dan langsung naik ya mumbul ya Pak ya, kopinya. Lama-lama kan dia kan turun ya. Setelah dalam proses waktu dia turun lalu endapannya itu ke bawah tapi airnya sudah bercampur dengan kopi. Nah, kita mengalami Audidium itu untuk mengendapkan pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Peristiwanya hanya sekali terjadi. Tetapi dari beberapa peristiwa kita mempunyai pengalaman-pengalaman tentang Yesus dalam konteks yang beraneka ragam. Jadi peristiwa waktu kita kecil, peristiwa waktu kita remaja, peristiwa waktu kita dewasa, dewasa junior, dewasa, lalu dewasa senior, lalu senior, dan seniornya gitu ya. Jadi ada peristiwa-peristiwa di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, dalam setiap peristiwa itu pengalaman perjumpaan itu tentu memberikan warna ya. Mungkin hari ini kita minumnya kopi gayo ya. Kan sama-sama kopi ya. Kopi yang lain kopi. Nah, kita mencoba mencecap-cecap bagaimana perjumpaan dengan Tuhan itu ya tentu ada rasanya ya. Ketika rasa jumpa dengan Tuhan ketika kita sakit, jumpa dengan Tuhan ketika kita merayakan ulang tahun, jumpa dengan Tuhan ketika kita sukses dalam arti tertentu, usaha kita, tapi dalam arti itu juga kita jalan jatuh ya, atau sedang kan ada banyak peristiwa. Tapi peristiwa-peristiwa itu setelah kita sentuh, ya Bapak Ibu ya, lalu kan yang kita rasakan kan pengalamannya, kedalaman pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Lalu ketika kita menyentuhnya dan mengalaminya secara lebih dalam, lalu endapannya itu terus kita rasakan.
Ya, terus terang, saya juga senang kopi ya. Nah, yang saya kalau minum kopi manis tuh udah kecampur ya, Bapak Ibu ya. Jadi kan bukan minum kopi, tapi kopi manis ya. Nah, kalau di Jepang itu kan entah minum teh atau kopi, kopi ya kopi, makan manisan, makan apa namanya snack ya snack gitu ya. Tidak snacknya dicampur di kopi lalu diminum enggak ya. Nah, dua rasa ini. Jadi rasa kopi dan rasa snacknya ketika kita makan, diminum dan dimakan, lalu nuansanya di sini. Nuansa apa namanya? Nuansa rasanya ya. Nah, saya membayangkan pengendapan-pengendapan pengalaman-pengalaman tentang Yesus itu seperti halnya saat saya minum kopi, saat saya makan snack, bersamaan saya mengalami Yesus dalam perpaduan antara rasa kopi dan rasa snack. Sehingga makin perkaya ya, jadi pengalaman akan Yesus semakin diperkaya dan semakin kita merasakan bahwa ingin mengalami terus. Nah, maka kali ini kemarin kan kita merenungkan tentang sejarah kita dan my hero ya, Bapak Ibu ya. Pada waktu saya menjelaskan, Ibu Elin waktu tanya ya soal my hero itu bagaimana kok, apakah mungkin peristiwa itu bisa menjadi my hero ya Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk ke sana, satu hal yang hari ini kita ditawarkan dalam renungan Minggu Palma adalah tentang merenungkan manusia. Hari ini kita merenungkan manusia Kristus, yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia. Manusia Kristus itu ya manusia tetapi Allah. Nah, apa yang sungguh menjadi warna yang paling jelas dari manusia Kristus? Dia adalah Allah yang menjadi manusia yang taat dan setia pada Allah Bapa. Bahkan dia mengambil jalan salib, penderitaan sebagai jalan, dan bahkan dia memberikan nyawanya untuk semua. Dan manusia Kristus ini adalah manusia yang bebas secara penuh untuk Allah. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk lagi pendalaman soal pengalaman tadi ya, kita itu manusia yang percaya pada Yesus. Kita itu manusia yang punya bentuk lama, cara berpikir lama, maka ketika kita dibaptis, kita kan menjadi manusia baru. Ya, itu simbolnya. Maka ketika kita dicurahkan air ya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan langsung sekaligus juga yang bisa dewasa menerima krisma, kita menjadi manusia baru. Manusia baru itu apa? Sebagai seorang Kristiani, manusia Kristus. Jadi di sini kita menghidupi hari-hari kita mempunyai arah yang jelas. Kristuslah yang menjadi arah kita. Dan inilah juga yang menjadi dasar dari Ibu Teresa dari Kalkuta. Ya. Jadi kalau kita dalam konteks kita sebagai MMT dan juga apa namanya KKIT ya dan ITM, ya inilah konteks kita sekarang bersama-sama mendalami spiritualitas Ibu Teresa sebagai manusia Kristus. Kita punya bahasa yang sama. Kita punya cara melihat yang sama. Kita melihat sesuatu dalam angle yang sama. Bukan angle dari manusia-manusia lamanya masing-masing. Kalau kita dengan angle manusia lamanya masing-masing, malam ini tidak ada di sini. Kalau kita masih dengan angle manusia yang lama itu, kita pasti sudah, untuk apa saya bersama-sama mendalami Yesus Kristus ya. Nah, inilah Bapak Ibu, hari ini peranan Minggu Palma sangat pas sekali, yaitu hari ini Yesus itu menderita. Maka kita punya dua pengalaman manusia. Saya sudah menulisnya di dalam MMT juga, yaitu manusia Kristus dan manusia-manusia lainnya. Manusia Kristus yang kita renungkan adalah peristiwanya adalah tentang peristiwa Yesus
memanggul salib. Peristiwa Yesus di Getsemani melakukan kehendak Bapaknya, ia taat sampai mati. Dalam baca kedua hari ini kan dalam Filipus itu ya dikatakan ia sekalipun Allah ya tidak sombong tentang itu, tidak dia sekalipun Allah tidak memperhatikan itu sebagai hal yang setara, tapi dia menjadi manusia. Dan manusia Kristus itu adalah simbol dari atau gambaran dari manusia yang taat dan setia kepada Allah Bapa. Dan bahkan ketika dia harus mengambil jalan salib, dia jalan di sana. Nah, inilah manusia Kristus. Nah, apa buah dari peristiwa Yesus jalan salib dan semuanya itu, saudara semua, buahnya adalah pengalaman menjadi rendah hati, kerendahan hati ya. Jadi di sini dalam ketaatan dan kesetiaan mengikuti kehendak Bapa, Yesus mengalami yang namanya rendah hati. Dan kerendahan hatinya itu adalah apa? Bebas untuk Tuhan. Bebas untuk Allah Bapa. Sementara Bapak Ibu, manusia-manusia lama kita itu adalah masih berkutat pada bebas dari itu. Bebas dari apa? Bebas dari kalau bisa ya jangan sampai misalkan dapat 2 ya yang setengahnya saja saya kasihkan, lalu saya dapat 1/2 misalnya. Intinya apa? Masih terikat kepada yang namanya kelekatan. Masih terikat yang pada namanya daging. Bebas dari itu adalah suatu pengalaman di mana kita itu terpenjara oleh yang namanya rasa-merasa, pikiran, dan semuanya. Karena pikiran dan perasaan kita kan ya dunia ya. Saya yakin ya, Oma Clara itu setiap hari bukan lagi soal bebas dari, bebas untuk. Karena apa? Sudah menerima kesendiriannya di dalam kebersama dengan Tuhan. Kalau anak muda sekarang seperti Oma Clara pasti udah nggak tahan, Abang. Karena nggak tahan dengan kesepian. Nggak tahan dengan sendiri. Gitu. Tapi Oma menikmati kesendirian itu dalam bersama dengan Tuhan. Bahkan Oma juga bisa berjumpa dengan yang lainnya dalam keceriaan yang sama. Nah, saya membayangkan di sini, manusia Kristus itu adalah manusia yang sudah tidak lagi berkutat pada soal bebas dari, Bapak Ibu. Tapi bebas untuk. Maka di sini, setiap peristiwa-peristiwa dalam hidup manusia Kristus itu adalah sarana kita semakin mengalami, mencecap lebih dalam kehadiran Tuhan yang kita alami dari berbagai macam peristiwa. Maka kalau kita melihat lagi lebih jauh ya Bapak Ibu ya, peristiwa dan pengalaman itu 2 hal yang saling bertautan. Tapi peristiwa itu hanya sekali terjadi. Pengalaman itu terus-menerus. Jadi Bapak Ibu, Ibu Teresa juga ya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu terus-menerus. Tapi dalam apa? Dalam peristiwa 1, 2, 3, 4. Mengalami Yesus Kristus selalu. Dalam peristiwa apa? Misalkan Bu Yeni itu Bu Yeni pasti mengalami berjumpa dengan Yesus itu berkali-kali dalam peristiwa berjumpa dengan putri. Itu. Jadi pengalaman dengan putri itu adalah pengalaman tentang bagaimana perjuangan, bagaimana keluarga yang selalu menemani, itu selalu menjadi kekaguman ya. Peristiwanya ya berkali-kali juga. Meskipun ya misalkan ya dalam 1 bulan sekali tok ya ketemu ya. Tapi kan pengalamannya kan terus ya. Selama misalkan yang mengingat peristiwa itu, pengalaman kesetiaan, perjuangan dan semuanya pasti ada di sana. Nah untuk itu Bapak Ibu saya mau mencoba semoga tidak bingung antara membedakan peristiwa dan pengalaman. Manusia Kristus dan manusia-manusia. Peristiwa itu netral. Karena apa? Peristiwa itu sesuatu yang terjadi. Bapak Ibu merencanakan naik kereta api ke Jogja
ternyata keretanya mogok, akhirnya naik bus. Ya, peristiwanya apa? Peristiwa mogok ya sekali toh. Tapi ya di luar rencana ya, di luar bayangan ya. Nah, peristiwa itu tidak pernah ada yang namanya, menurut hemat saya Bapak Ibu ya, mungkin saya salah, tetapi saya meyakini tidak ada yang kebetulan. Tapi peristiwa itu di luar kemampuan manusia untuk merencanakan ini pasti seperti ini, tidak ada Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, kalau sudah memastikan ya, saya mau misa jam 6 sore di Blok B misalkan ya. Saya mau masuknya lewat sana gitu ya. Belum tentu seperti itu. Karena apa? Macet itu. Tapi tetap bisanya jam 6 sore, nggak apa-apa. Tapi kan peristiwanya ternyata yang terjadi adalah saya harus menunggu 10 menit ngantri misalkan ya. Nah, dalam peristiwa mengantri itu kita mengalami yang namanya, kalau itu adalah kerendahan hati, oke, saya menerima, saya sabar, saya setia menunggu, karena saya ingin Ekaristi. Makanya dalam peristiwa saya harus mengantri 10 menit itu, yang tidak pernah terbayangkan, saya mengalami, saya diajari untuk setia, sabar, menunggu. Nah ini, jadi peristiwa dan pengalaman itu dua hal yang tidak sama, tetapi coherence ya. Jadi ada kaitannya, ada tautannya. Nah, untuk itu saya mau mengajak mendalami dalam hari kedua ini, peristiwa Yesus disalib itu sekali. Tidak bahwa cuma takut Yesus disalib lagi, tidak Bapak. Tidak ada pengulangan Yesus disalib lagi. Yang disalibkan yang main tablo itu. Nah, tadi saya lihat lucu tadi. Ada yang ngirim tablo, jadi entah di mana saya tidak tahu itu. Lalu ketika dilempari atau disambut sama apa orang-orang lainnya, dia marah-marah nendangi. Jadi membawa salib Yesus tapi nggak mau dicambuk. Cuma bawa salib tok ya. Nah itu kan lucu ya, manusianya masih muncul ya. Nah maksud saya begini, kerap ketika merenungkan jalan salib, ini pas sekali, pas hari kedua, temanya tentang kasih Tuhan ya, dalam konteks jalan salib, ketaatan dan kesetiaan. Ketika kita merenungkan jalan salib itu, kita tidak mengalami tidak menjalankan peristiwa Yesus disalib. Tapi kita menjalankan tablo ya, bukan peristiwa Yesus disalib, tablo. Tetapi dalam tablo itu membawa pengalaman yang luar biasa, di mana 2000 tahun lalu Yesus memberikan nyawanya untuk keselamatan semua. Nah, pengalaman itulah yang kita alami secara personal, mengalami Yesus adalah manusia Kristus yang memberikan nyawanya untuk semua. Secara paralel Bapak Ibu, saya mau menjelaskan demikian. Kita itu berkali-kali ke makam. Kita itu berkali-kali kemarin kayak Jambeng ya, kan ada momennya untuk menghormati arwah ya. Kita ke makam. Peristiwanya selalu sama, ke makam. Tapi pengalamannya yang diulang adalah pengalaman berjumpaan dengan pribadi-pribadi yang sudah tidak ada di depan kita, tetapi pengalamannya itu selalu hangat. Jadi kita mengunjungi makam, tidak berarti kita mengulang lagi penguburan saat orang tua atau mereka yang meninggal. Tidak. Kita menaburi bunga, tapi tidak sama dengan peristiwa waktu pertama kali kita menguburkannya. Tapi saat kita di makam itu, kita mencecap kembali pengalaman akan pribadi yang entah itu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, yang dimakamkan di sini. Nah, sama halnya dengan Yesus ini. Jalan salib kita lihat dengan tablo, tapi kita pun boleh mengalami Yesus yang saat itu setia dan taat, yang membawa dalam pengalaman kerendahan hati. Nah,
Maka kali ini yang tema kedua itu soal ketaatan dan kesetiaan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan secara lebih detail manusia Kristus dan manusia-manusia itu bagaimana kita bisa mengalaminya secara konkret dalam konteks Minggu Palma. Saya mau mengambil teksnya dulu ya supaya bisa pegangan. Mari kita lihat hari kedua ya. Ya. Hari kedua itu temanya tentang memahami hidupku dibangun harmoni dengan orang lain sesuai dengan karya keselamatan Tuhan. Maka tadi kita bisa melihat hidup yang selaras dengan karya keselamatan Tuhan itu adalah hidup yang mengikuti Kristus. Nah, nomornya yang di sini bukan yang di sini tidak ada. Aku punya 2 tapi yang ini nomor ibu di sini. Coba itu, tapi itu bisa dipakai. Bisa. Coba. Biar tidak mengganggu, saya unmute ya, Angelic ya. Ya, Oke. Kayaknya. Baik, saya balikkan lagi. Ya. Jadi di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk memakai konteks bacaan Minggu Sengsara Tuhan, Minggu Palma, dengan 2 hal ya, Bapak Ibu ya. Mohon pemahaman yang mendalam bahwa dengan menghalangi pekerjaan penyelamatan Tuhan, pria dan wanita semakin banyak menciptakan dunia dan lingkungan yang tidak adil dan tidak setia. Lalu mohon pemahaman atas perbedaan yang jelas antara perbuatan jahat yang bersifat egois dan merusak dalam pendekatannya terhadap keharmonisan di dalam makhluk Tuhan, bahkan lebih haus kekuasaan dalam keinginannya untuk tidak manusiawi terhadap sesama, dengan semangat berkarya yang selalu bersifat tidak egois dan kreatif dalam pendekatannya membangun lingkungan yang lebih menyenangkan bagi semua untuk hidup tanpa memandang bangsa, ras, dan lain-lain. Maka di sini miskin dan rendah hati adalah salah satu kata kuncinya. Baik, saya tutup ya Bapak Ibu ya. Ketika kita merenungkan manusia Kristus dalam Minggu Palma, di situ ada tema soal bagaimana saya hidup sebagai orang yang sungguh memperjuangkan Allah, satu. Dan memperjuangkan Allah itu konkretnya adalah memperjuangkan kemanusiaan yang sesuai dengan apa yang Allah ciptakan, yaitu gambarannya. Maka di sini tema keadilan, tema kemerataan dan semuanya itu sebenarnya gambaran dari martabat manusia. Martabat manusia adalah semua diciptakan mengalami yang namanya kebaikan. Semua mengarah yang baik. Semua memperjuangkan kebaikan. Tidak ada yang merusak. Tidak ada yang menghancurkan. Semua dipanggil untuk menjaga dan memelihara. Dalam Kejadian bab 2 ayat 7 itu ya Bapak Ibu, kalau nanti kesempatan bisa merenungkan, silakan membaca Kejadian 2, 1-7. Di situ ada gambaran setelah Allah menciptakan semuanya dan juga manusia, lalu ada pengulangan lagi di situ. Allah melihat semuanya baik, tapi belum ada semak belukar dan semuanya ya. Nah, bab 1, bab 2 itu agak berbeda bahasanya. Yang bab 2 itu tentang belum ada orang yang menjaga, belum ada orang yang mengusahakan yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, inilah sebenarnya karya manusia. Maka yang tadi yang poin kedua adalah manusia dengan kreatif berkarya. Kita itu gambaran Allah Bapak Ibu ya. Maka kita itu juga punya daya kreatif. Creation. Allah Sang Pencipta itu ya inilah kita. Lalu bagaimana kita menjelaskannya? Ya karena saya mempunyai roh. Di dalam bab 2 ayat 7 Kejadian itu kan Allah menghembuskan nafasnya. Nafas itu, nefes itu jiwa dan rohnya. Dan Allah menghembuskan langsung. Ini jujur saya mau terima kasih pada Bu Sinta nih.
Kenapa? Ini pertanyaan Pak Irwan. Di pagi hari ketika sarapan waktu saya berjumpa beliau di Semarang itu, tiba-tiba Pak Irwan tanya sama saya, Romo, saya mau tanya, Pak, kalau nyamuk mati itu rohnya kemana ya, Romo? Kalau ayam mati dipotong, rohnya kemana, Romo? Saya itu terpancing dengan pertanyaan, rohnya kemana? Saya penasaran, lalu Pak nanti dulu, saya tidak mau jawab langsung. Saya tak pelajari dulu, saya juga nggak tahu dulu pernah belajar atau tidak. Nah ternyata saya dapat ini kejadian tadi ini. Dan di situ jelas sekali ada 3 hal. Manusia itu punya 3. Raga, jiwa, dan roh. Lalu jiwa dan raga itu selalu bersatu dalam arti apa? Makhluk hidup, manusia hidup itu ya bernyawa tadi. Maka Bapak Ibu kita itu bernyawa ya karena kita punya nafas. Menarik ya Bapak Ibu ya. Manusia hidup bernyawa itu adalah manusia bernafas. Manusia tidak bernyawa itu apa? Manusia tidak bernafas. Sederhana itu manusia itu, nah. Mati. Dan manusia itu sangat sederhana karena apa? Manusia itu ya diciptakan dari Allah dan Allah yang menghembuskannya. Maka kalau menggambarkan kreasi itu sebenarnya sesuatu yang sangat sederhana, tetapi persoalannya manusia itu bernafas tapi tidak menyadari bahwa itu hanyalah mungkin kalau kita itu selalu menyadari kita itu bukan hanya bernafas, tapi mempunyai roh Allah. Nah, roh itulah yang memberi arti setiap nafas kita. Roh itulah yang memberi arah setiap nafas kita. Dan ini tadi, dosa, kan hari ini kan temanya tentang dosa ya. Dosa itu kan sebenarnya mengkat karya penciptaan, karya keselamatan. Nah, padahal manusia itu bernafas ya dari Allah, bagian dari Allah, tetapi malah manusia itu jatuh di dalam dosa karena manusia tidak tahu tujuannya. Nah, inilah yang dalam minggu hari ini, dua hari ini dan kemarin, selain kita menyadari kembali tujuan hidup kita, tapi kita juga menyadari arah hidup kita itu ya Allah. Nah, dalam manusia Kristus itulah kita tahu dengan jelas arah kita kemana. Dan kita sudah mengamini sebagai seorang Kristiani. Saya dibaptis dan saya percaya pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan saya pun memperjuangkan kemanusiaan saya bukan lagi manusia lama, tetapi manusia yang sudah menjadi satu visi, yaitu visinya Tuhan Yesus. Nah, misinya tentu berbagai macam ya. Misi Yesus kan banyak sekali ya. Maka kalau kita bicara soal misi, itu setiap orang akan punya caranya sendiri ya. Tapi visinya sama Bapak Ibu. Mau yang dibaptis itu gelandangan, mau yang dibaptis itu konglomerat, mau yang dibaptis itu ibu-ibu yang jualan di pasar, atau jualan di toko atau di mall, sama semuanya visinya. Tetapi tantangannya adalah apakah aku menghidupi visi itu sebagai manusia Kristus selalu. Nah inilah tema di hari kedua. Nah yang terakhir Bapak Ibu ya, saya mau mengajak, karena saya sering pakai video, maka kalian tidak pakai video. Semua video ada di YouTube sudah semuanya. Yang saya ulang-ulang saja. Saya terkesan dengan videonya dari Mother Teresa Legacy yang saya kirimkan hari ini dalam MMT. Nah, itu berkali-kali saya ulang itu nggak bosan-bosan. Yang pertama, ada 3 toh situ ya dalam video itu. Pertama adalah Allah adalah kasih. Yang kedua adalah hati yang bersih. Lalu yang ketiga adalah kehadiran Tuhan dalam sakramen. Nah, ketika manusia sungguh mengalami Allah adalah kasih dan keberadaan kita ya karena itu, maka kita perlu menyiapkan hati yang bersih supaya kasih Allah ini tidak
terganggu atau tidak bisa diselewengkan atau disimpangkan oleh cara kita hidup di dunia. Dan kasih Allah yang dalam anunya Ibu Teresa itu kan sangat jelas sekali. Dia itu bukan pekerja sosial. Dia itu bukan orang yang tergerak karena kasihan secara manusia. Tetapi Yesus itu, Ibu Teresa itu tergerak karena, Ibu Teresa itu tergerak karena Kristus ya. Kristus hadir di sana. Kristus yang menyamar di sana, itulah yang memanggil dia. Dan yang secara khusus dalam konteks Ibu Teresa adalah I trust tadi. Dahaga Yesus itu masih terus menerus. Masih ada banyak orang yang karena kemiskinan khususnya, juga karena kekayaan secara lebih luas, lupa atau tidak mengalami kehadiran Tuhan. Maka mengapa orang tidak datang pada Tuhan? Ya tentunya saya tidak merasakan di mana Tuhan ada ya. Bingung mau datang Tuhan di mana ya. Nah itulah keadaan dunia di mana manusia banyak yang tidak datang pada Tuhan karena manusia terkontaminasi, manusia Kristusnya terkontaminasi lagi oleh cara lama. Yaitu cara-cara yang tidak dapat memahami kehadiran Allah secara jelas ya. Maka dalam video yang ketiga tentang frekaristik, jelas sekali dalam 3 video itu saya gabungkan. Semakin kita mengalami kasih Allah secara nyata, semakin kita membersihkan hati kita sebagai ruang suci, semakin kita mengalami kehadiran Allah secara lebih banyak. Maka kalau mau dibalik, semakin kita dalam tadi tutup ya, tidak mengalami kasih Allah yang tergantikan oleh cara berpikir manusia-manusia lama kita, akibatnya kita pun juga tidak peduli pada ruang suci kita. Dan sampai akhirnya manusia itu terjatuh. Tidak lagi dapat mengalami kehadiran Tuhan. Nah, nanti dalam grup saya akan mengirimkan video War Room. Nah, ini video bagus Bapak Ibu ya. Ini saya ada di ini, Pak Winadi bisa nggak? Tapi itu kalau masuk ke YouTube nanti di-ban itu. Jadi saya itu ini saya kasih ininya linknya ya. Bentar. Linknya itu ada di. Nah dalam film itu Bapak Ibu, kalau yang pernah nonton War Room pernah nonton enggak ya? Enggak. War Room enggak. Itu film tentang keluarga, film bagus sekali itu. Pernah muncul di, saya punya filmnya. Sebentar. Ini saya kasih ke grup ya. Nanti atau di chat dulu sebentar. Ini filmnya. Sebentar, mohon maaf saya siapkan dulu. Film. Nah, dalam film itu digambarkan demikian. Jadi banyak kita itu menggunakan kitab suci, tetapi yang terjadi adalah kita tidak pernah punya strategi di dalam membaca kitab suci. Jadi hanya membaca, tetapi ya tidak pernah ada sesuatu strateginya. Padahal kitab suci itu dapat dipakai untuk strategi melawan roh jahat. Ya. Nah, sebelum ininya saya buka sharingnya. Ini saya kirimkan ke tim Jumatan, tapi juga saya kirimkan ke sini ya Bapak Ibu ya, ke chatting ya. Bisa melihat chatting nggak ya? Ini. Ya, nanti minta tolong Pak Winadi juga untuk mengirimkannya kepada semuanya. Itu ada di Google Drive saya, cukup besar. Nah, untuk malam ini sebagai penutup, mungkin masih ada waktu ya, karena filmnya 2 jam. Bisa nonton film itu sambil mencecap-cecap. Kekuatan dari kita membaca kitab suci, kekuatan dari sabda Allah, kekuatan dari bagaimana kita harus melawan roh jahat dengan
dengan bantuan Roh Kudus, itu sangat jelas sekali. Maka di sini Bapak Ibu, saya mau mengakhiri renungan terakhir ini, manusia Kristus itu tidak mungkin tidak selalu berusaha untuk membersihkan hati dengan senjata Allah, yaitu membaca firman, merayakan Ekaristi, dan mengambil waktu untuk berdoa. Seperti halnya Bapak Ibu sedang lakukan ya, ambil hening semua itu. Tanpa itu, manusia Kristus tidak akan berkembang. Tanpa itu, lama-kelamaan kita tergerus oleh yang namanya cara manusia lama kita. Manusia lama kita siapa? Ya dunia. Kalau mau lihat manusia lama kita banyak Bapak Ibu. Gampang. Di mana tempatnya? Di gemerlapan dunia. Di mana orang kesepian, mencari tempat dan semuanya. Di mana orang mengejar harta. Di mana orang saling sikut-sikutan. Di mana orang... Itulah manusia lama. Manusia-manusia pada umumnya. Yaitu manusia yang tidak mempunyai kesungguhan untuk mengisi hatinya dengan apa yang sesungguhnya Tuhan telah berikan, yaitu kebebasan untuk Tuhan. Dan manusia-manusia lama itu adalah yang kuplak-kuplak soal bebas dari tok ya. Dikit aja marah, dikit aja tersinggung, dikit aja bingung. Nah, inilah manusia lama. Manusia yang tidak punya dasar di dalam hidupnya tentang bagaimana membangun hati. Hati yang tempat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Selamat melanjutkan, bahan saya berikan besok pagi ya. Seperti biasanya jam 6.30 saya kirimkan bahannya bersama dengan MMT. Mohon doanya. Oh ya, temanya MMT kan jelas sekali ya. Sama bulan April Bu Rosa juga sudah merapikannya itu. Bukan banyaknya yang kita lakukan, tetapi berapa dalamnya cinta ada di dalam yang kita lakukan. Maka di situ jelas sekali temanya ini untuk Minggu Suci. Yesus itu hanya sekali mati. Tapi, sorry. Yesus itu hanya sekali menderita maksudnya. Kalau mati pasti sekali ya. Hanya sekali menderita, tapi penderitaannya itu membawa pengalaman yang luar biasa sampai hari ini dan seterusnya. Yaitu pengalaman manusia melihat Allah. Para imam-imam kepala dan imam itu berkali-kali ya Bapak Ibu membuat persembahannya. Tapi tidak pernah mengajak orang, membawa orang kepada pengalaman akan Allah. Nah ini kontrasnya. Nah maka kita boleh bertanya Bapak Ibu sebagai pertanyaan refleksi. Sungguhkah doaku membawa aku menjadi pribadi yang inspiratif akan kehadiran Tuhan? Kita lihat Ibu Teresa. Siapapun melihat Ibu Teresa yang kecil dan itu tuh sudah terkesan ya. Ada apanya? Ada sinarnya, ada cahayanya, ada auranya. Karena setiap hari hanya itu yang ia hidupi. Bebas untuk Bapak Ibu. Ibu Teresa saya bayangkan sudah nggak ada bebas dari itu. Karena sudah nggak ada lagi di level kemanusiaan yang paling rendah gitu ya Bapak Ibu ya, tentang ketidaksetiaan, kemalasan, itu sudah ada semua. Yang ada dari Ibu Teresa hanya satu, bebas untuk Tuhan. Dia selalu menjadikan setiap harinya untuk Yesus. Untuk memuaskan dahaga Yesus. Hanya itu. Maka itulah hidup kita, perjuangan kita. Semoga kita semakin lebih banyak bebas untuk daripada bebas dari. Tidak perlu harus melepaskan semuanya bebas dari, karena kita masih pengen makan daging, masih pengen jalan-jalan. Nah, itu kan. Tapi dalam keinginan manusia itu kita selalu punya hati untuk Tuhan. Kalau enggak nanti menjadi seperti solusi Agnes Bapak Ibu. Melepaskan semua. Nah, itu pilihan ya. Tetapi kan Ibu Teresa tidak pernah meminta, ayo jadi suster kan enggak toh. Ayo ikut Tuhan, itu kan Ibu Teresa.
Maka apa yang dia lakukan itu bukan membuat orang melakukan apa yang dia lakukan. Tapi apa yang dia lakukan membawa orang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mengikuti Yesus. Selamat melanjutkan, persis jam 9 saya selesai. Kasih pengantar. Romo, sorry, pertanyaan reflektif diulang bisa mau? Sungguhkah Oh, saya mau. Wah, lali aku. Saya itu spontan. Nah, gini. Sungguhkah aku berjumpa dengan Yesus di dalam setiap peristiwa-peristiwaku dengan semakin bebas untuk Tuhan. Jadi kata kuncinya adalah semakin hari semakin bertambah bebas untuk Tuhan. Tentu perjuangan kita untuk bebas dari masih ada terus ya. Mengeluh dan semuanya kan masih ada terus. Tapi kita mengambil keputusan selalu untuk tidak berlama-lama dengan bebas dari, supaya kita bebas untuk Tuhan. Yang sering saya pakai istilahnya adalah let go dan let God ya. Let go itu ya bebas dari segala. Tapi kata sederhananya adalah semakin hari aku semakin lebih untuk menjadi bebas, menggunakan hidupku untuk Tuhan. Romo, sedikit Romo, Yeah. yang mengenai 3 hal tadi, Allah adalah kasih, yang 2 lagi apa Romo? Oh, film tadi Bu, filmnya Ibu Teresa. Allah adalah kasih, adalah kasih, terus lalu apa? hati yang Kehadiran bersih. Allah. Hati yang bersih itu adalah clean heart ya, film tuh. Oh. Itu yang MMT hari ini saya sudah memberikan ininya linknya. Ada di situ Bu Margo. MMT hari ini kan saya kirimkan tuh. Dalam Udah, sakramen. Ya, lalu yang ketiga adalah kehadiran Allah dalam sakramen Ekaristi. Nah, Bu Margo bisa melihat video YouTube-nya. Linknya sudah saya berikan ke MMT hari ini. Tinggal diklik aja. Oke. Atur nuwun Romo. Sami-sami. Terima kasih Romo. Semoga bisa. Besok juga jam yang sama Romo. Ye. Saya usahakan jam 6.30 sudah saya kirim. Alhamdulillah kalau bisa MMT juga bersamaan. Jadi saya tetap membuat MMT karena juga saya bagikan kepada banyak orang juga. Kalau mau dibagikan silakan ya. Itu kan saya renungan untuk membantu merayakan Minggu Suci ya. Tapi dalam rangka ini saya bagikan sebenarnya inspirasinya dari Oktidum ya. Untuk membantu yang Oktidum tapi juga dipakai untuk umum. Tapi yang umum kan tidak pakai yang untuk retret ya. Karena terlalu berat.